Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa ni'matillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa untuk membahas mata pelajaran materi Al-Quran Hadis kelas 10 yang bermateri menghiasi diri dengan akhlak terpuji. Bersama saya itu Pak Saripudin SPD yang bertepatan beralamat di Kampung Kelapa II, Desa Jasasi, Kecamatan Muara Gembong, yang mengampu mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah As-Sa'adatul Abadiyah. Capaian pembelajaran yaitu tentang menganalisis Quran Surat Al-Hujurat atau hadis tentang kontrol diri yang bisa diartikan dengan mujahadah an-nafs, itu bisa diartikan prasangka baik dan juga husnudzon, persaudaraan atau ukhuwah. Alur capaian pembelajaran yaitu mengartikan Quran Surat Al-Hujurat, lalu menyikap makna Quran Surat Al-Hujurat, dan juga mengurai isi Quran Surat Al-Hujurat. Tujuan pembelajaran kita ini kali ini yaitu bisa antara lain yaitu yang ke-1, peserta didik diharapkan mampu membaca, menghafal, dan menjelaskan, mempresentasikan serta memberikan komentar tentang perilaku kontrol diri, bisa dibilang mujahadah an-nafs, dan juga husnudzon. Lalu mampu mencari hubungan antara kualitas keimanan dengan kontrol diri, berprasangka baik, persaudaraan ukhuwah sesuai dengan pesan Quran Surat Al-Hujurat, dan juga hadis terkait dengan dilandasi sikap kritis, mandiri, dan teliti. Mujahadah an-nafs secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu mujahadah artinya bersungguh-sungguh, dan juga an-nafs artinya diri sendiri. Namun secara istilah berarti bersungguh-sungguh dalam menjadi diri sendiri. Dengan ungkapan lain, mujahadah an-nafs artinya bersungguh-sungguh dalam mengontrol diri sendiri. Jadi mujahadah an-nafs adalah sikap pengendalian diri agar terlihat dari hal-hal yang merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Berikut dalil Al-Quran dan hadis yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hazzaru wa jaharu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina awanasaru ulaika ba'duhum wa awliya'um ba'din walladzina amanu wa lam yuhazziru malakum min walayatihim min say'in hatta yuhazziru wa in istansuru wa kum fi din falayakum
nasuru illa ala qaumi bainakum wa bainahum misaq wallahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya bisa diartikan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman atau pertolongan kepada orang-orang hazirin, mereka itu salah satu sama lain saling melindungi dan terhadap orang-orang yang beriman tapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atas melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan ini tertuang dalam Quran surat Al-Anfal ayat 72. Namun dalil Quran dan hadis tertuang dalam riwayat muttafaqun alaih yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa shadidu bisura'ati inuma shadidul ladina bimalikul nafsuhu inda a'dab. Artinya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat. Sungguh orang yang kuat adalah yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Husnudon. Husnudon berasal dari kata husnun. Artinya baik. Dan lalu ada addan. Artinya prasangka atau dugaan. Jadi husnudon itu bisa dibilang berprasangka baik dan juga dugaan baik, atau dengan bahasa lain disebut positive thinking. Kemudian tertuang dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, ya Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minal za'ana inna ba'du za'ana ismu wala tajassasu wala baghtab ba'dukum ba'du ayuhibbu ahadukum an yakula lahu ma akhihi ma yastafaqari hutuhum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan keburukan sangka atau dibilang kecurigaan, karena sebagian dari keburukan sangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain. Menggunjingkan suatu sama lain adalah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Lalu tertuang juga dalam hadis riwayat Imam Malik tentang husnudon yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, iyyakum wadzona fa inna zona aqzabu hadis, yang artinya jauhilah prasangka karena prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Ukhwah, kata ukhwah berasal dari bahasa Arab
yang kata dasarnya adalah akah. Akah yang berarti saudara, sehingga kata ukhuwah berarti persaudaraan. Sedangkan kata Islamiyah adalah kata sifat yang berarti berkenaan dengan Islam atau bersifat keislaman. Lalu tertuang juga dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innama mu'minuna ihwatu fa aslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudara kalian yang sedang berselisih dan bertawakallah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat rahmat. Dan tertuang juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang ukhuwah, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minuna lil mu'minin kal bunyani yasdu ba'duhu ba'dun. Lalu manfaat ukhuwah Islamiyah yaitu timbul sikap tolong menolong, timbul rasa saling memahami, menimbulkan rasa tenggang rasa, dan tidak ada saling menzolimi satu sama lain, dan juga terciptanya solidaritas yang kuat antara sesama muslim, terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, dan terciptanya kerukunan hidup antara sesama warga masyarakat. Dan mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita masih bisa bertemu kembali dan membahas tentang materi-materi yang lain. Terima kasih. Saya akhiri. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.